Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Feby Yolanda KM Simajunta dengan NIM 12S25024. Di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus tugas T007 pemrograman prosedural. Jadi tugasnya ini tuh tentang function. Jadi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan maksud dari soal yang diberikan, lalu saya akan menjelaskan kode pemrograman yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pada tugas kali ini saya akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yaitu tentang akademi. Jadi di sini Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademi. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah atau course, mahasiswa student, dan rencana studi enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah dengan name, kredit, dan nilai minimum passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah 0 lebih kecil dari kredit lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan, dan program studi. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester. Di suatu tahun akademik, sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan. Lalu yang keempat, terdapat 3 semester, ganjil, odd, genap, even, dan pendek short. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf, grade A, AB, B, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di-set dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi angka seperti ini. Untuk nilai T, dan ketika nilai belum diberikan maka akan diberikan nilai angka 0.0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Pertama, membuat course dengan menggunakan fungsi create course. Kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke std out dengan menggunakan fungsi print course. Yang ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Yang keempat, menampilkan informasi dari seorang student ke std out dengan menggunakan fungsi print student. Yang kelima, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Yang keenam, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke std out dengan menggunakan fungsi print enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat, Uco. Setelah mendengar penjelasan Butet tanpa berpikir dua kali, ia pun bersedia membantu. Jadi di sini ada solution desainnya. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration pada academic.h. Juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Adapun output formatnya itu, yang pertama, print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe. Garis lurus gitu sebagai separator. Yang kedua, print student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe juga sebagai separator.
Yang ketiga, pre-enrollment. Akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit. Nilai presisi keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Compilation, proses kompilasi harus menyertakan program dan academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi 1007 underscore 00.c seperti ini menggunakan GCC. Nanti akan pada saat mau di-compile atau di-run. Dari kompilasi akan dihasilkan sebuah berkas executable dari T007_00 tadi. Oke, jadi case yang pertama yaitu case 0. Case ini digunakan sebagai contoh yang didemonstrasikan berikut adalah keluaran yang diharapkan. Nama program studinya, lalu angka dan lalu IPK dan oke. Lalu case yang pertama itu yang tadi case 0, yang case ke-1 berikut adalah keluaran yang diharapkan seperti ini. Lalu case 2 itu yang diharapkan seperti ini. Case 3 itu diharapkan seperti ini. Nah, jadi dari setiap taks itu ada ketentuan-ketentuan yang telah diberikan. Ketentuan kode yang telah diberikan dari case 0 sampai ke case 3. Dan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan itu merupakan kode yang tidak boleh diubah ataupun tidak diedit karena nanti itu akan mempengaruhi hasil dari output yang akan dikeluarkan. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan maksud soalnya tadi itu. Jadi pada tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana berbasis prosedural yang mensimulasikan sistem akademik. Fokus utama dari program ini adalah bagaimana kita mendefinisikan data, struct, dan mengolahnya menggunakan fungsi atau function. Program akan menangani 3 entitas utama, course, mata kuliah, student mahasiswa, enrollment, rencana studi atau KRS. Konsep dasar yang digunakan sebelum masuk ke implementasi ada beberapa konsep penting dalam C yang digunakan. Yang pertama itu pastinya ada struct, di mana nanti digunakan untuk mempresentasikan entitas seperti course, student, dan enrollment. Yang kedua itu ada enum, digunakan untuk penentuan semester dan nilai huruf. Semesternya tadi kayak odd, even, short. Dan nilai hurufnya itu A, B, B, C, C, D, E, T. Nanti menentukan dari IPK-nya tadi. Kayak 4,0 itu ya sama dengan A. Lalu functionnya itu digunakan untuk membuat data atau create dan menampilkan data atau print. Lalu yang selanjutnya penjelasan setiap entitas. Jadi kalau untuk course atau mata kuliah, setiap mata kuliah memiliki atribut. Kode itu ya kode mata kuliah, name nama mata kuliah, kredit jumlah SKS, 0 lebih kecil dari kredit lebih kecil sama dengan 8. Passing grade nilai minimum lulus. Lalu yang kedua student atau mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki ID, name, nama mahasiswa, year, tahun masuk, study program, atau program studi. Lalu setelah itu enrollment KRS. Enrollment adalah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Atributnya course, student, academic year, semester, grade, nilai huruf default sama dengan non. Lalu nanti dikonversilah nilai-nilai tadi, nilai huruf harus dikonversi menjadi angka. Kalau nilainya A, ya angkanya 4,0. Kalau AB ya 3,5 dan seterusnya. Lalu perhitungan performa. Performa dihitung dengan rumus performa sama dengan kredit kali nilai angka. Contoh SKS sama dengan 2. Nilai berarti misalnya nilainya AB 3,5. Berarti nanti maka performa 2 dikali 3,5 sama dengan 7,00. Nah, fungsi yang harus dibuat yang pertama itu create course, membuat data mata kuliah. Yang kedua print course, menampilkan code, name, credit, passing grade. Yang ketiga itu ada create student, membuat data mahasiswa. Yang keempat
Screen student menampilkan ID, name, year, dan study program. Yang kelima, create enrollment, menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah. Keenam, print enrollment, menampilkan course code, student ID, grade, performance. Catatan, jika nilai belum ada, tampilkan non-performa tetap itu dihitung 0.00. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini itu tidak boleh mengubah file academic.h. Hanya implementasi di academic.c. Format output harus persis sama pakai pipe garis lurus itu. Lalu gunakan 2 angka di belakang koma untuk performa. Kayak 4, kalau 4 tetap harus ada 2 angka di belakang koma. 4,00. Gunakan default nilai non jika belum ada nilai. Nah, di sini kan sudah tersedia academic.h-nya dan nggak boleh diubah sama sekali ataupun diedit sama sekali. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang ada terdapat dalam academic.h ini. Jadi pada bagian ini diberikanlah sebuah file header bernama academic.h. File ini tidak boleh diubah sama sekali karena berisi kontrak atau spesifikasi program yang harus diikuti saat mengimplementasikan program di academic.c. Sederhananya kalau academic.h-nya itu aturan mainnya. Kalau academic.c-nya implementasi dari aturan tersebut, implementasi dari aturan academic.h-nya. Nah, tentunya yang pertama itu fungsi header file pada .h-nya ini. Header file berfungsi untuk mendefinisikan struktur data atau struct, mendefinisikan enumerasi atau enum, lalu mendeklarasikan fungsi atau function prototype. Semua ini akan digunakan di file implementasi ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu enumerasi atau enum. Nah, jadi enum bagian grade T. Jadi sudah sangat jelas kalau grade ini menunjukkan nilai huruf yang akan dikonversi nanti. Jadi nanti ini gunanya untuk mempresentasikan nilai mahasiswa. Kalau ini maksudnya grade non itu nilai belum ada. Kalau grade T itu tidak lengkap. Dan grade E sampai A itu nantilah nilai akademiknya. Ditentukan dari konversi nilai yang ada angkanya. Nah, kenapa pakai enum? Jadi, kenapa pakai enum itu pertama lebih aman dibanding string. Kedua itu menghindari typo, seperti kan kalau penulisan nilai huruf untuk IPK itu kan harus huruf besarnya semua, nggak boleh huruf kecil. Jadi itulah untuk menghindari typo. Lalu yang ketiga itu lebih efisien di memori. Nah, kita lanjut ke enum semester. Jadi di sini udah jelas ada semester odd, even, short, ganjil, genap, dan pendek. Jadi digunakan untuk menyatakan ya semester ganjil, genap, dan pendek. Lalu yang ketiga itu ada struct course, struktur data. Jadi ini itu nanti menyimpan data mata kuliah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan nilai minimal lulus. Dan ini yang pertama ini kode mata kuliah dengan batasannya itu sampai 12. Lalu nama MK-nya itu dengan batasan 40, tipe datanya juga char dua-duanya. Lalu untuk kredit itu menggunakan itu jumlah SKS menggunakan unsigned short integer. Lalu ada enum grade, passing grade itu menentukan nilai minimal lulus. Seperti ini enum tadi itu ya ditentukan dari yang pertama ini. Jadi dia masuk ke dalam struct ini, struct course. Terus kita lanjut ke struct student.
Jadi tentunya di sini ada ID, name, year, study program. Dengan menggunakan tipe data char dan ada ketentuannya batasannya juga itu ada 12 untuk ID, 40 untuk panjang namanya, terus year-nya 5, lalu ada 40 untuk studi program. Lalu ada struct enrollment. Jadi di sini nanti adalah relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Nanti akan menggabungkan course dan student menyimpan tahun akademik. Ini semester dan nilai. Jadi hubungan dan menggabungkan dari struct course dan student sebelumnya. Jadi dimasukkanlah ke dalam struct enrollment ini tadi. Itu. Jadi seperti KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, tentunya ada fungsi yang harus diimplementasikan. Semua fungsi ini sudah dideklarasikan tapi belum dibuat. Yang pertama itu ada konversi nilai. Dari yang char ini mengubah enum menjadi string. Yang aku maksud tadi, yang kalau misalnya grade, kalau IPK 4,00, ya nanti jadi A gitu. Lalu habis itu ada float calculate performance. Nah, ini itu nanti menghitung performa yang aku jelaskan sebelumnya juga. Kalau contohnya 3,5 itu kan AB, terus SKS-nya ternyata cuma 2. Ya, nilai angka sama berarti performanya sama dengan nilai angka dikali SKS. Jadi hasilnya 3,5 dikali 2. Itulah 7,00. Lalu di sini ada void print course. Nanti ini ada kan 3, print course, print student, dan print enrollment. Nanti ketiga ini itu yang akan membuatkan output yang sesuai dengan menggunakan pipe dengan urutan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu. Lalu ada create function, yang itu struct yang course ini itu untuk membuat data course-nya. Lalu yang kedua, struct student ini untuk membuat data studentnya. Yang ketiga ini struct enrollment itu membuat relasi enrollment-nya. Default nilainya itu grade sama dengan grade underscore non. Jadi kenapa nggak boleh diedit academic.h-nya ini? Ya pastinya file ini adalah interface standar digunakan oleh file lain. Misalnya ya nantilah mensi. Artinya nanti saya akan, jadi ini bergantungan dan berhubungan nanti untuk ke file academic.c. Jika diubah program bisa error atau tidak sesuai spesifikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman academic.c-nya. Oke, jadi sedikit informasi pada bagian ini. Program mengelola pastinya mata kuliah tadi atau course, mahasiswa, student, rencana studi atau enrollment. Sama seperti di academic.h-nya. Tentunya di sini konsep dasar yang digunakan adalah menggunakan struct. Sama juga digunakan untuk mempresentasikan data kompleks, course, student, dan enrollment. Lalu yang kedua itu ada enum, digunakan untuk nilai yang terbatas, grade, dan semester. Lalu yang ketiga itu ada function atau fungsi digunakan untuk mengelola data, menampilkan data, dan membuat data. Oke, jadi diawali dengan library yang digunakan. Jadi library yang digunakan itu adalah include stdio.h, include lib.h, include string.h. Jadi ketiga ini merupakan library yang digunakan. Kalau yang stdio.h ini untuk input output atau printf menampilkan. Lalu yang ini untuk fungsi umum tidak terlalu dipakai kali, tapi harus ada. Lalu yang ketiga ini itu string memanipulasi string atau menggunakan nanti strcpy. Nah, ini include academic.h-nya ini itulah tadi dari file yang academic
.h-nya ini, dan ini tidak boleh diubah dan harus ditampilkan, harus dimasukkan ke dalam .c. Itulah nanti yang berhubungan ke .h-nya ini. Itulah makanya tadi kenapa tidak boleh dihapus, karena nanti akan error. Seperti itu. Lalu kita masuk ke fungsi grade to text. Nah, jadi di sini itu ada fungsi grade to text yang berisikan enum grade underscore t dan grade underscore grade dengan tipe data char. Di sini tujuan nanti mengubah enum nilai menjadi string. Yang saya bilang tadi, ya kalau dia dapat IPK 4,00, yaitu nanti dia di bagian grade A-nya, seperti itu. Pokoknya nanti mengubah IPK yang angkanya itu jadi huruf. Nah, cara kerjanya itu menggunakan switch case. Namanya aja mengganti. Ya pasti dengan switch. Contohnya grade. Ya, contohnya yang tadi itu yang saya bilang. Nah, kenapa penting? Karena enum tidak bisa langsung dicetak sebagai teks. Harus dikonversi ke string dulu. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada fungsi calculate underscore performance. Nah, ini menggunakan tipe data float. Ya, tujuannya menghitung performa mahasiswa. Yang saya bilang tadi, konversi nilai huruf, nilai angka, kalikan dengan SKS. Nah, untuk menghitung performanya itu, oke. Nah, ini terdapat mapping nilainya. Kalau A dia 4,0, AB 3,5 sampai kalau non dia itu 0,0. Nah, output yang diharapkan nanti ya hasil nilai grade-nya itu, grade value-nya itu dikalikan dengan kreditnya, dengan SKS. Yang saya jelaskan juga sebelumnya itu kalau misalnya nilainya nilainya AB 3,5, ya SKS ternyata SKS-nya itu dari program studi dari matkul itu cuma 2. Jadi ya udah 3,5 dikali 2 sama dengan performanya 7. Nah, tentunya di dalamnya itu di dalam fungsi calculate performance ini ada parameternya. Ada enum grade-nya, uncensured credit-nya juga. Seperti itu. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi output. Nah, jadi untuk memberikan output yang sesuai juga dengan nanti outputnya harus menggunakan pipe, itulah digunakanlah void dalam hal ini, fungsi dalam hal ini. Jadi yang pertama itu print course, tentunya terdapat parameter, dan untuk menampilkan outputnya itu digunakanlah printf, digunakanlah persen sesuai dengan variabelnya, nama variabelnya, code name credit grade to text dan passing grade-nya. Dan seperti kita tahu kalau untuk persen S itu untuk string. Terus persen HU itu untuk uncensured. Dan memanggil ini fungsi grade to text tadi itu yang diubah ke string. Seperti itu. Lalu yang kedua itu print student. Ya sama, juga ada parameternya. Terus ada printf untuk menampilkan, terus ada persen S-nya untuk menjelaskan itu untuk string. Dan tentunya ada variabel-variabel sesuai yang diminta. Nanti output yang diharapkan itu nanti urutannya itu ID, pipe, name, pipe, year, pipe, study, program. Lalu yang ketiga itu print enrollment. Nah, di sini itu nanti proses menghitung performance-nya. Nah, jadi yang pertama itu void-nya ini tentunya berisikan parameter struct enrollment. Lalu dilanjutkan dengan proses menghitung performanya dari float
Ini performance. Ya, lalu nanti dikeluarkanlah outputnya, sama juga ini untuk menampilkan outputnya dengan menggunakan printf, sama juga ini persen %s. Nah, di sini ada bedanya itu persen titik 2 f. Nah, artinya itu nanti ada 2 angka di belakang koma. Jadi nanti kalau misalnya IPK-nya 4, jadi ya nggak 4 itu aja ditulis. Misalnya IPK-nya itu A. Kan kalau dikonversikan itu kan jadi 4,00. Jadi 4,00 itu kan sebenarnya bisa ya juga 4, tapi nggak bisa, harus sesuai lah dia. Jadi supaya nggak hanya 4 aja dia, jadi digunakanlah persen min 2F ini untuk menampilkan angka di belakang koma. Dan itu juga berlaku ke IPK lainnya. Kalau misalnya dapat 3,51, itu masuk ke grade string yang mana, seperti itu. Jadi harus ada juga 2 angka di belakang koma untuk menentukan dia termasuk ke grade yang mana. Jadi kalau lebih besar dia, kalau misalnya bisa dibulatkan, ya itulah untuk penentunya tadi, seperti itu. Lalu fungsi create atau membuat data. Jadi yang pertama itu ada, ya pastinya digunakan struct untuk membuat untuk fungsi ini. Jadi fungsi course-nya itu fungsi create course-nya yang pertama itu tentunya berisikan struct course. Mana tadi? Kayak ini. Dengan parameternya, dengan variabel-variabel yang dengan tipe data yang telah disesuaikan. Prosesnya itu nanti membuat variabel struct-nya. Lalu mengisi field-nya itu dengan strcpy. Itulah strcpy tadi, mana ya? Yang di bagian include string.h-nya itu. Tadi ya. Oke. Terus setelah itu return struct. Nah, kenapa strcpy? Ya, karena string di C adalah array char. Jadi tidak bisa pakai sama dengan seperti itu. Nah, di strcpy ini ada ID, name, year, dan study program. Lalu yang kedua itu create student. Sama seperti course-nya juga. Mana tadi? Tadi create course itu tipe variabelnya itu code, name, credit, dan passing grade dengan telah disesuaikan lah. Lalu create student sama juga seperti course-nya tadi, cuman ya sama seperti juga dengan course-nya tadi, copy semua data ke struct, lalu return struct. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu create enrollment. Jadi prosesnya itu menghubungkan course student menghubungkan dari yang ini tadi, dari course-nya ini, from student-nya sampai. Nah, lalu nanti di set juga year sama semesternya. Lalu set default-nya empty dot grade sama dengan grade underscore none. Kenapa default? Karena nilai belum tentu langsung ada. Nah, jadi hal rinci yang mau saya jelaskan juga, di sini tipe data yang digunakan ada char, unsigned short, and new float struct. Char itu untuk menyimpan string, unsigned short menyimpan SKS, and new nilai tetap, float performa, struct data kompleks. Dan alat programnya itu pertama buat course-nya, buat student, buat enrollment, dan print semua data. Di sini ada konsep penting yang harus di-highlight. Yang pertama itu modular programming. Program dibagi menjadi fungsi kecil. Yang kedua data abstraction, menggunakan struct untuk menyederhanakan data. Yang ketiga reusability, fungsi bisa digunakan ulang. Yang keempat
Separation of concern, headernya sebagai definisi, source-nya implementasi. Hal penting juga harus sesuai format output, gunakan pipe sebagai pemisah, gunakan %.2f untuk performa, dan jangan lupa default grade sama dengan grade underscore none. Nah, itulah penjelasan tentang program yang telah saya buat pada T007 ini. Jadi saya akan melakukan input output pada soal T07 ini. Oke, di sini saya akan langsung melakukan input outputnya. Nah, untuk output yang pertama itu sudah sangat sesuai. Lalu kita lanjut untuk case 0, input dan output yang telah saya laksanakan itu sudah sesuai. Lanjut case pertama. Nah, input yang telah saya runkan mengeluarkan output yang sesuai. Lanjut. Input dan output yang saya runkan sudah sesuai. Lanjut ke case 3. Nah, input dan output yang telah saya runkan di Visual Studio di terminalnya sudah sesuai. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya kode pemrograman yang telah saya buat menghasilkan output yang telah sesuai. Jadi saya memasukkan input yang diminta pada soal, lalu setelah diterminalkan mengeluarkan output yang telah sesuai dan diharapkan. Jadi sekian Pak penjelasan saya. Sekiranya saya memiliki kesalahan dalam pengucapan, saya meminta maaf. Selamat sore Pak, terima kasih.